Salam sehat buat kita semua. Kita lanjutkan materi kita, yaitu penjelasan mengenai kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu ada tiga, ya. Yang pertama ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, produksi ini dapat diartikan dia sebagai kegiatan menambah kegunaan suatu benda dan menciptakan barang baru sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya. Artinya kegiatan produksi ini menambah, ya, kegunaan suatu barang ataupun menciptakan barang baru untuk menambah ataupun yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kegiatan menambah manfaat barang produksi dibedakan dua, yaitu produksi barang dan produksi jasa, ya. Ada juga yang dia disebut dengan produksi barang dan juga produksi jasa. Produksi barang ini merupakan kegiatan menambah kegunaan dengan menambah sifat atau bentuknya, ya. Setelahnya mengubah sifat atau bentuk barang tersebut. Nah, produksi barang ini ada dua. Yang pertama dia barang konsumsi, yang kedua barang modal, ya. Nah, barang konsumsi ini adalah barang yang siap dipakai konsumen. Dapat kita lihat pada gambar di bawah itu seperti makanan-makanan ringan, ya, minuman dan juga pakaian. Itu dia yang termasuk menjadi barang konsumsi. Yang kedua, barang modal, ya. Barang modal ini adalah barang yang digunakan untuk menghasilkan barang berikutnya. Dapat kita lihat contohnya di sana ada besi, kayu dan juga kain, ya. Ini dia yang termasuk menjadi barang modal. Yang kedua, ya, yang selanjutnya ada juga disebutkan dia di sana produksi jasa, ya. Produksi jasa ini merupakan kegiatan, ya, kegiatan untuk menambah kegunaan tanpa mengubah bentuknya. Artinya seperti apa bentuk semula dia bentuk yang terakhir, ya. Akan tetapi dia menambah kegunaan. Nah, produksi jasa ini ada dua. Jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan dan yang kedua jasa yang tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan, ya. Artinya di sini jasa yang langsung memenuhi kebutuhan ini contohnya seperti tukang pangkas, ya. Dia memberikan suatu produksi jasa bagi kita pada saat kita membutuhkan. Itu dia, jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan. Nah, itu dia, ya. Nah, dapat kita lihat seperti contohnya di sini. Nah, seperti penyanyi, perawat dan juga perawat bayi, ya, pengasuh bayi. Itu dia termasuk produksi jasa yang dapat memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, contoh jasa yang tidak langsung memenuhi kebutuhan dapat kita lihat di sini adalah titipan, ya, bank dan juga perusahaan-perusahaan yang lain, ya. Nah, ini dikatakan tidak langsung memenuhi kebutuhan, artinya penitipan dan bank itu bisa kita telusuri sekarang tapi kebutuhannya mungkin 2 minggu atau 3 minggu ke depan. Itu dia contoh jasa yang tidak langsung memenuhi kebutuhan. Nah, adapun tujuan produksi itu secara umum yaitu dapat memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Itu dia secara umum tujuan daripada produksi. Akan tetapi ada juga tujuannya secara khusus, yaitu dengan dilihat daripada kepentingan pihak produsen dan konsumen, ya. Jika dilihat daripada pihak produsen, tujuan itu untuk meningkatkan keuntungan serta menjaga kesinambungan kehidupan perusahaan. Jika dilihat dia dari pihak konsumen, tujuan produksi itu untuk menyediakan berbagai benda pemuas kebutuhan. Itu dia tadi tujuan produksi. Ada juga yang menjadi fungsi produksi, ya. Yang pertama itu menyediakan kebutuhan masyarakat, yang kedua meningkatkan keuntungan, dan yang paling penting itu sebagai alat pemuas kebutuhan. Nah, selanjutnya dia dikatakan sebagai distribusi. Distribusi ini diartikan sebagai penyaluran dan penyampaian barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Itu dia yang dinamakan distribusi. Contohnya itu penyaluran barang daripada tempat-tempat produksi barang kepada masyarakat kecil. Nah, proses tersebut dia dinamakan sebagai distribusi. Saluran distribusi ini ada dua, ya. Saluran distribusi langsung dan saluran distribusi tidak langsung. Artinya distribusi langsung ini perusahaan dengan masyarakat bersentuhan langsung, ya. Dan saluran distribusi tidak langsung ini harus melalui beberapa proses ataupun beberapa tahap ataupun lembaga lainnya. Nah, ini dia contoh saluran distribusi hasil produksi dapat kita lihat pada bagan tersebut. Diawali dari produsen, ya, sampai ke konsumen. Nah, seperti ini contoh saluran distribusi dalam bidang pertanian. Dapat kita lihat nanti di sini, ya, dari petani masuk ke konsumen, ya. Itu dia langsung. Ada juga dia dari petani tengkulak dan juga ke konsumen. Nah,
distribusi langsung itu dia dapat kita lihat dari petani, tengkulak, grosir, pedagang kecil, langsung dia ke konsumen. Nah, ini dia jenis-jenis saluran distribusi yang dimaksud tadi. Nah, tujuan distribusi ini pemerataan pemenuhan masyarakat di berbagai daerah. Artinya tujuan distribusi ini untuk menyesuaikan ya kebutuhan dengan daerah. Yang kedua, menstabilkan harga barang dan jasa. Yang ketiga, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Itu dia tujuannya. Fungsi distribusi itu memperlancar arus penyaluran barang dan jasa kepada pengguna-pengguna ya. Fungsi distribusi itu memperlancar dan kemudian menyampaikan barang dan jasa dari produsen sampai ke tangan pengguna ataupun konsumen. Dan yang terakhir itu ada yang dinamakan konsumsi ya. Konsumsi ini adalah tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Sehingga tujuan konsumsi ini ada beberapa ya. Yang pertama, menjaga kelangsungan hidup. Yang kedua, memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan. Itu dia fungsi daripada konsumsi. Ya. Nah, ada juga penambahan dia yang dimaksud dengan lembaga produksi di sini itu perusahaan-perusahaan ya yang mampu menciptakan suatu barang atau jasa. Nah, yang kedua itu ada distribusi tadi dijelaskan. Distribusi ini adalah lembaga-lembaga yang merupakan intern daripada perusahaan untuk menyalurkan barang-barang yang diproduksi. Dan konsumsi ini merupakan dia ya contohnya masyarakat jelata yang dinamakan dia yang mengonsumsi ya suatu barang atau jasa untuk memperoleh manfaat, untuk memenuhi kebutuhan, untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Itulah dia penjelasan materi minggu lalu. Sekian dan terima kasih. Tugasnya nanti pindahkan materinya dan lengkapi catatannya.